لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin ikhwatul iman sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat dari 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siddiq. Selain amanah, patonah, dan tabligh, siddiq itu berasal dari kata as-sidqu. Yang dimaksud dengan as-sidqu yang suka diartikan jujur atau benar adalah apabila yang dikatakan sesuai dengan kenyataan, apabila yang dikatakan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Pelakunya disebut shodiq. Apabila kejujuran sudah mendarah daging menjadi akhlak, maka disebut siddiq. Jadi Nabi itu memiliki sifat siddiq dalam artian kejujuran, kebenaran sudah melekat menjadi akhlak pada dirinya. Lawan dari kata asidku adalah al-kidbu, yang juga diartikan bohong atau dusta. Tentu definisinya juga sebaliknya. Yang disebut al-kidbu atau bohong itu ketika yang dikatakan tidak sesuai dengan fakta di lapangan, ketika yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Oleh karenanya dalam surat Al-Munafiqun ayat pertama akhir Allah menyebutkan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik itu pembohong. Kenapa? Karena mereka secara lisan mengatakan beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal hatinya tidak beriman. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Hadirin ikhwatul iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan calo, bukan komandan, akan tetapi Nabi itu uswatun atau teladan. Kalau calo sebagaimana yang kita maklumi hanya menyuruh mengajak, dia sendiri tidak pernah melakukan. Dan dia pula komandan sebatas menyuruh memerintah, dia sendiri tidak pernah melakukan. Tetapi Nabi itu teladan atau uswatun, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah. Nabi kalau memerintah umatnya untuk melakukan sesuatu, maka beliau yang paling dulu melakukan. Dan kalau melarang umatnya dari berbuat sesuatu, maka beliau yang paling dulu meninggalkan. Kita ambil contoh bagaimana kejujuran Nabi. Pada tahun kedua Hijriah terjadi perang pertama antara Muslim Madinah dengan kafir Mekah yang bertempat di Badar, sehingga populer dengan sebutan Perang Badar. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang didampingi oleh Abu Bakar mencari informasi berapa jumlah pasukan Mekah. Di sore hari Nabi berjumpa dengan seorang penggembala kambing. Nabi tanya, apakah kamu melihat di belakang gunung itu ada pasukan Mekah? Si penggembala kambing ini hati-hati. Ditanya demikian, dia malah balik bertanya. Kata penggembala kambing itu, dari mana kalian berdua berasal? Maka Nabi bersabda, aku akan menjawab pertanyaanmu, memberitahu dari mana kami berdua berasal setelah kamu menjawab pertanyaanku.
apakah kamu melihat ada pasukan Mekah di belakang gunung itu? Kata penggembala kambing, ya saya melihat. Berapa jumlah mereka? Tanya Nabi. Aku tidak tahu masalah jumlah mereka itu. Kemudian Nabi mengajukan pertanyaan lagi, dalam satu hari mereka menyembelih unta berapa ekor? Kata penggembala itu, dalam satu hari kadang-kadang mereka menyembelih 9 ekor unta, kadang-kadang 10 ekor unta. Maka Nabi bersabda kepada Abu Bakar, jumlah pasukan Mekah itu antara 900 sampai 1000 orang. Nah kemudian si penggembala kambing lalu bertanya, dari mana kalian berdua berasal? Tentu sangat berbahaya apabila Nabi menyebutkan bahwa kami berasal dari Madinah, karena dikhawatirkan penggembala kambing ini pihak mata-mata dari pasukan Mekah. Akan tetapi Nabi memiliki sifat as-sidqu atau sindik, kejujuran selalu melekat, bahwa apa yang dikatakan mesti sesuai dengan apa yang terjadi. Maka mendapat pertanyaan dari penggembala kambing tadi, dari mana kalian berdua berasal? Nabi ketika itu memberikan jawaban, nahnu min ma. Kami berasal dari ma. Ma itu satu kata yang memiliki dua makna. Ma bisa berarti nama satu desa yang ada di utara Madinah. Tapi ma juga dalam bahasa Arab bisa berarti air. Si penanya itu mengira bahwa Nabi Muhammad dan temannya itu, Abu Bakar, berasal dari desa yang bernama Ma. Padahal yang dimaksud oleh Nabi itu, nahnu min ma, kami berasal dari ma, maksudnya kami berasal dari air. Jawaban Nabi ini semana dengan surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqa. Apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwa pada awalnya langit dan bumi itu merupakan sesuatu yang padu, fafataqnahuma, lalu kami memecahnya. Yang menurut para ilmuwan ini nanti akan disebut dengan teori Big Bang atau teori ledakan yang sangat dahsyat. Kemudian ayat itu melanjutkan, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin, dan kami, kata Allah, telah menciptakan dari air kulla syai'in hayyin, semua seluruh makhluk hidup. Jadi jawaban Nabi, nahnu mimma, kami berasal dari air. Ini bukan kebohongan, karena Nabi dan Abu Bakar sebagai manusia, dalam artian umum sebagai makhluk hidup, itu seperti yang dinyatakan oleh Allah, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin, dan kami telah menciptakan dari air seluruh makhluk hidup. Dan inilah salah satu contoh bahwa Nabi sekalipun dalam kondisi berperang yang dibolehkan dalam darurat itu berbohong, tetap Nabi menjaga kejujuran. Barakallahu fiikum wa lakum. Hadirin ikhwatul iman, di generasi pertama, generasi sahabat, kejujuran itu merupakan pemandangan yang biasa. Tapi 1500 tahun kemudian, yaitu zaman sekarang, kejujuran menjadi sesuatu yang sangat langka. Bahkan nanti orang yang jujur itu dianggap aneh, dianggap bodoh, dianggap melengkung karena jujur. Bahkan tidak mustahil nanti akan dikucilkan dan dikorbankan orang-orang yang jujur itu. Tetapi tetap kita melihat bahwa masih ada dan cukup banyak orang-orang yang jujur. 13 tahun yang lalu ada satu peristiwa, dan ini dimuat di koran Republika. Ada seorang OB, bahasa umum nama tukang sasapu. Jadi tukang sasapu di salah satu perusahaan bank. Ketika dia membuang sampah
membuka tempat sampah, dia melihat ada keresek berwarna hitam yang mencurigakan. Dia ambil, dibuka, ternyata isinya uang 10 gepok, segepoknya 10 juta, 100 juta. Teman-temannya yang tahu itu merasa iri dengan penemuan tersebut. Si OB ini terus perang batin, ambil, digunakan untuk berangkat umroh. Tahun itu cukup untuk 4 orang paket bintang 5 dengan pesawat yang langsung landing Mekah atau Madinah tanpa sumpang simpang gelap. Qadarullah, bisikan malaikat lebih kuat dan itu yang dia ikuti. Kamu mesti lapor kepada majikanmu. Jadi perang batinnya itu kedua ya dari napan ilmu tidak tempat terbuka. Di sisi lain ada pemikiran zaman kiwari, mana ada orang yang buang uang, luayaknya maling gitu. Akhirnya qadarullah, dia lapor kepada majikannya, kepada pimpinan perusahaan. Teman-temannya yang tahu itu mencemooh dengan menyebutkan belegu, menengah, bodoh. Jadi jujurnya disebut belegu gaya nama. Kemudian pimpinan perusahaan meneliti dari mana asal uang ini. Ternyata itu uang perusahaan karena keteledoran petugas bank, jadi masuk ke tong sampah. Dan atas kejujuran si OT ini, pihak perusahaan memberikan hadiah 4 paket umroh. Akhirnya si OT ini bisa berangkat umroh, dia, istrinya, ibunya dan bapaknya dengan penuh ketenangan, ketentraman. Ditakdirkan ketika dia menemukan uang langsung dipakai daftar ke travel. Ketika terbang di pesawat, ketika tawaf dan sa'i, akan terus dihantui dengan berbagai macam pertanyaan. Uang siapa? Dari mana? Dengan cara apa kamu mendapatkannya? Tapi karena kejujurannya, dia bisa umroh dengan penuh ketenangan. Oleh karena itu, dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man sodako najah. Siapa yang jujur, benar, bersikap amanah, sidik, maka kebahagiaan yang akan menemukan dirinya. Atau dalam satu hadis Nabi menyatakan, asidqu amanatun, kejujuran itu akan memberikan ketentraman, wal kidbu roibatun, sementara kebohongan, kedustaan itu akan menyebabkan kegelisahan. Hadirin di iman, tentu apabila kita melakukan perbuatan yang namanya sidqu, pahala yang akan kita dapat, nama baik yang akan tetap terjaga. Tetapi ketika kita melakukan kebohongan, maka nama baik menjadi rusak dan dosa sudah pasti kita dapatkan. Setiap uang hasil dari kebohongan dan penipuan, maka api neraka yang berhak untuk memakannya. Hadirin yang iman, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.